Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya. Setelah G-Factor dijadikan anak kecil lagi, Glorio yang masih misterius mengajak Goku dan Shin pergi ke alam iblis. Tujuan mereka adalah untuk mengalahkan Raja Iblis Goma serta antek-anteknya dan mengembalikan mereka kembali normal seperti sedia kala. Saat ini Goku, Shin, dan Glorio menaiki pesawat meninggalkan bumi menuju alam iblis. Mereka pergi melintasi angkasa untuk menemukan portal dimensi. Goku sangat kagum dengan kecepatan pesawat ini, melebihi pesawat yang pernah diciptakan Bulma. Shin menjelaskan pesawat alam iblis memiliki tenaga sihir yang bisa membuat laju pesawat semakin cepat. Lalu Shin menanyakan pada Glorio apakah mereka sekarang akan menuju ke tempat Tuan Warp berada. Glorio membenarkan itu. Tapi Goku cukup penasaran siapa sebenarnya Tuan Warp. Shin memberitahu kalau itu bukanlah orang, melainkan ikan robot raksasa sebelumnya, di mana itu akan menjadi titik transit antara alam iblis dan dunia mereka sekarang. Jadi satu-satunya jalan untuk masuk ke alam iblis adalah dengan melewati Tuan Warp. Kemudian Glorio segera mengecek Tuan Warp mana yang lebih dekat dari bumi. Dia menemukan portal itu ternyata dekat dengan planet Batapi dari sistem planet Raka. Shin yang sadar itu cukup senang, ternyata mereka tidak harus pergi jauh untuk mencari portal warp. Tiba-tiba, tanpa sengaja, Goku malah memanjangkan tongkatnya yang mengenai atap pesawat. Wah, Shin langsung kaget melihat itu. Untung saja pesawatnya nggak bolong ya. Dalam perjalanan, Shin masih penasaran kenapa Glorio ditugaskan untuk menjemput Goku dan membawanya ke alam iblis. Glorio menjelaskan Raja Iblis ketiga telah memerintahkannya dan semua itu agar Raja Goma bisa dikalahkan oleh Goku. Mereka tidak bisa mengalahkannya sendiri. Di sini Goku semakin penasaran seberapa kuat sebenarnya Raja Goma yang mereka bicarakan ini. Kenapa semuanya nampak begitu cemas? Glorio memberitahu meskipun bertubuh kecil, Goma adalah orang yang sangat licik dan memiliki kekuatan sihir yang cukup besar. Namun untuk perbandingan kekuatannya masih jauh di bawah Majin Buu. Jadi kalau Goku bisa mengalahkan Majin Buu, maka Glorio yakin kalau Goku juga pasti bisa mengalahkan Goma. Mendengar itu Goku menjadi semangat. Mereka harus segera bergegas demi bisa menyelamatkan Dende dan kembali normal. Namun Kaioshin nampak mencemaskan sesuatu. Dia merasa semua ini tidak akan berjalan dengan mudah, mengingat alam iblis berbeda dengan dunia luar. Gak lama kemudian, mereka sampai di planet Batapi, tempat di mana portal dimensi berada. Karena itu, Shin akan menyampaikan lokasi ini pada Kibito agar bisa menyusul mereka berikutnya. Shin segera menggunakan kemampuannya, dia menyampaikan informasi penting ini lewat telepati call. Setelah itu, mereka beranjak pergi lagi dan akhirnya menemukan Tuan Warp sedang santai. Melihat ikan yang sangat raksasa, Goku sontak menjadi senang dan sangat ingin memakan ikan raksasa itu. Goku memanggilnya dengan ikan emas yang malah membuat ikan itu marah. Dia nggak mau dipanggil seperti itu. Mukanya saja sampai merah dan sangat kesal pada Goku. Shin yang sadar itu meminta Goku untuk tidak meledeknya lagi. Dia memberitahu Goku nggak seharusnya membuat Tuan Warp marah. Karena jika Tuan Warp nggak menyukai Goku, maka mereka tidak dibolehkan lewat atau masuk ke dunia iblis. Konon katanya Tuan Warp memiliki kepribadian sangat sensitif. Jika Goku bilang Tuan Warp mirip seperti ikan emas, maka itu bisa membuatnya sangat emosi. Namun lagi Goku yang polos malah menyebut ikan itu sebagai ikan hitam emas, yang semakin membuat ikan raksasa itu marah. Dia menanyakan siapa nama mereka, kenapa berani sekali terus mengejeknya seperti ini. Glorio mengingatkan ikan itu kalau dia pernah lewat sini beberapa jam yang lalu. Hal itu membuat ikan itu teringat. Tapi dia penasaran siapa dua orang yang dibawa oleh Glorio. Kenapa tidak sopan kepadanya? Glorio berbohong kalau mereka berdua berasal dari alam iblis yang sama dengannya. Ikan itu yang belum percaya minta mereka untuk segera menunjukkan telinganya. Seseorang dari bangsa iblis seharusnya memiliki telinga yang runcing. Nah, karena Kaioshin memiliki telinga runcing, dia tenang saja menunjukkannya pada ikan itu. Dan ketika ikan itu ingin melihat kuping Goku, Shin menggunakan kemampuannya untuk merubah telinga Goku menjadi panjang coy. Hal itu membuat ikan itu langsung percaya dan menanyakan nomor PIN pada mereka. Wah, ikan itu ternyata mudah banget dibohongi ya. Ikan itu menanyakan PIN pada mereka jika ingin masuk. Di sini Shin gak mengerti apa maksudnya dengan nomor PIN.
Glorio memberitahu untuk menggunakan Tuan Warp, mereka harus mendaftar lebih dulu dan menerima nomor PIN untuk keluar masuk alam iblis. Yang Shin tahu, dahulu mereka tidak membutuhkan nomor PIN sama sekali. Kenapa sekarang banyak peraturannya? Kemudian, Glorio yang tahu nomor PIN-nya membuat ikan itu segera membuka mulutnya. Pesawat mereka masuk ke dalam mulut ikan itu yang terdapat portal dimensi di dalamnya. Hal ini malah membuat Shin khawatir dia nggak bisa memberitahu nomor PIN pada Kibito. Ketika Shin mencoba menghubungi Kibito, dia sudah terlambat. Pesawat mereka sudah masuk ke dalam ruang dimensi yang secara tiba-tiba pesawat mereka diputar membuat semuanya pusing 7 keliling. Dan sama seperti yang terjadi pada Gomah sebelumnya, pesawat mereka tiba di titik pemberhentian yang penuh dengan tujuan ke berbagai alam. Glorio menjelaskan alam iblis memiliki 3 dunia yang berbeda. Dunia iblis pertama hanya bisa dimasuki oleh orang-orang istana, dan mereka cuma bisa masuk ke alam iblis ketiga, tempat para iblis umum biasanya datang. Shin menduga kalau dunia iblis ketiga terlalu jauh dari lokasi Gomah yang ada di alam iblis pertama. Kenapa mereka tidak memasuki alam iblis kedua saja? Glorio memberitahu kalau dia cuma mendapatkan izin untuk masuk ke dunia iblis ketiga saja. Hal ini sedikit membuat Shin terkejut. Gak lama, mereka dihadang lagi oleh penjaga ikan yang lebih kecil. Ikan itu menanyakan apakah mereka akan kembali ke dunia iblis. Ikan itu sangat paham kalau mereka harus melewati dunia iblis ketiga. Dan gak cuma itu, Goku sontak dibuat kaget lagi. Mereka harus melewati putaran bikin pusing seperti sebelumnya. Setelah itu, sampailah mereka di dunia iblis, di mana Goku nampak kagum. Dunia iblis ternyata tidak menyeramkan. Goku menyampaikan kesenangan ini pada Kaioshin, tapi Shin masih sedih karena nggak bisa memberitahukan PIN-nya pada Kibito. Goku berkata kalau Kibito, Vegeta, dan Piccolo pasti punya cara untuk bisa masuk ke dunia iblis juga. Hal ini sedikit membuat Shin lega. Goku selalu berpikir di luar nalar. Kemudian, pesawat mereka melewati sebuah lembah yang dijelaskan adalah sebuah terowongan alam iblis. Yang dibaliknya adalah dunia iblis kedua. Dan setelahnya adalah dunia iblis pertama. Dahulu, Shin tahu kalau orang-orang bisa bebas bepergian antara dunia iblis. Tapi, ketika Shin masih muda, ada yang memasang perisai cahaya dan mencegah orang-orang masuk keluar secara bebas lagi. Goku cukup kecewa, mereka tidak bisa menggunakan lubang itu lagi untuk bisa cepat masuk ke dunia iblis pertama, di mana tempat Gomah berada. Oleh sebab itu, sekarang semua iblis harus menggunakan Tuan Warp untuk bepergian antara dunia iblis. Namun, Glorio menambahkan kalau yang bisa menggunakan Tuan Warp ternyata cuma iblis dari kalangan dunia pertama saja, dan segelintir orang dari dunia iblis kedua. Alasan Glorio bisa menggunakan Tuan Warp karena dia bekerja di dunia iblis pertama. Shin penasaran pekerjaan seperti apa yang sebenarnya Glorio lakukan. Glorio nggak menjelaskan secara rinci, intinya dia mengerjakan banyak hal di dunia iblis pertama. Kemudian mereka juga dikejutkan dengan patung Dabura yang berdiri kokoh meski keadaannya sudah tidak layak lagi. Itu adalah sebuah penghormatan bagi para iblis karena Dabura adalah bekas raja mereka. Goku cukup terkesan dengan semua yang ada di alam iblis, ternyata nggak ada bedanya dengan yang ada di bumi. Meskipun tampak seperti itu, tapi Shin menjelaskan kalau ada banyak hal yang belum pernah dilihat Goku sebelumnya di sini. Ada banyak tumbuhan dan hewan yang sangat berbeda sekali. Selain itu, tanah di dunia iblis ketiga ini mengambang layaknya tidak punya gravitasi. Goku yang semakin penasaran meminta Glorio untuk menurunkan mereka. Goku ingin menghirup udara di luar, apakah sama enaknya dengan oksigen di bumi? Glorio yang mengerti langsung menuruti itu. Setelah keluar pesawat, Goku mulai menghirup udara di sini, tapi Goku merasakan ada sedikit bau. Lalu Goku juga sedikit melakukan gerakan bertarung yang nampak tubuhnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Alam iblis dipenuhi dengan kepekatan yang semakin membuat kemampuan bertarung Goku berkurang. Shin juga mengalami hal yang serupa. Glorio memberitahu ada sebuah gas yang menutupi wilayah ini sehingga membuat udara di sini sangat pekat. Meski begitu, gas itu tidaklah berbahaya, cuma mengurangi pergerakan mereka saja. Shin menyatakan kalau dia baru pertama kali menginjakan kakinya di dunia iblis ketiga. Sebelumnya, dia tidak pernah ke sini. Glorio tahu kalau Shin berasal dari dunia iblis yang disebut Glin. Dan bangsa Glin pernah tinggal di dunia iblis kedua.
Jadi bangsa Glin gak punya alasan lain untuk datang ke dunia iblis ketiga karena di sini tempatnya tidak terlalu bagus. Sementara Goku lagi bermain mengejar seekor kucing iblis yang membuat Goku hampir terjatuh. Glorio memberitahu jika Goku tidak hati-hati, Goku bisa jatuh ke laut kegelapan yang bisa membuat Goku langsung mati dengan sangat mengenaskan. Dan tanpa mereka sadari, ada banyak iblis yang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Dan sepertinya sangat haus akan darah manusia. Tapi dengan insting yang kuat, Goku merasakan kehadiran mereka yang akan menyerangnya. Para iblis itu melepaskan banyak anak panah, namun kecepatan panah-panah itu sangatlah rendah. Glorio sudah memberitahu kalau itu diakibatkan udara di sini sangat pekat, membuat iblis sekalipun kesusahan bergerak. Glorio yang sudah sangat pengalaman di dunia ini dengan mudah bisa bergerak bebas. Dia menyerang mereka dengan tembakan peluru pistol. Dengan mudah, Glorio membuat para iblis itu mundur. Glorio menjelaskan kalau para iblis itu adalah bandit di tempat ini. Goku berpikir tempat ini ternyata cukup berbahaya juga ya. Mereka nggak bisa santai-santai terus kalau seperti ini. Jadi mereka segera menaiki pesawat untuk pergi ke tempat lainnya. Shin penasaran kemana mereka sekarang akan pergi. Glorio memberitahu mereka akan pergi ke sebuah kota di alam iblis. Ternyata di alam iblis ini terdapat kota dan mereka akan menginap di sebuah hotel. Dan besok hari Glorio akan mengantar mereka ke tempat Raja Kadan berada. Shin menanyakan apakah raja itu yang mengutus Glorio menjemput mereka. Glorio langsung membenarkan itu. Lalu Shin juga penasaran kenapa mereka terbang cukup lambat sekali. Glorio menjelaskan kalau mereka terbang lebih cepat, hambatan udara bisa merusak badan pesawat ini. Lalu mereka melihat ada gunung berapi aneh di depan. Shin juga baru pertama kali melihat gunung seperti itu. Dan di sini akhirnya terungkap kalau gunung berapi itulah yang menyebabkan udaranya pekat dan bau. Ada banyak sekali gunung di daerah sini yang menyebabkan hal serupa. Dengar itu, Goku jadi senang, dia bisa kentut sepuasnya tanpa ada orang yang tahu. Semakin pekat gas yang dikeluarkan gunung itu, maka semakin pekat juga udaranya. Oleh sebab itu, sangat sulit menerbangkan pesawat di dekat gunung berapi ini. Dan baru saja diomongin, gunung itu sudah menyemburkan gas secara besar yang sontak membuat Goku dan Shin terkejut. Tapi bagi Glorio, kalau letusan seperti itu ternyata masihlah kecil. Lalu mereka mulai merasakan bau di dalam pesawat yang ternyata bukan dari letusan gunung, tapi karena Goku yang kentut. Wah, pantas saja baunya bisa masuk ke dalam pesawat ya. Gak berselang lama, mereka akhirnya tiba di kota untuk menginap di salah satu hotel. Di sana terdapat banyak iblis yang sepertinya mencurigai mereka. Glorio menanyakan 2 kamar kosong, tapi resepsionis itu malah mematok harga kamar sangat mahal sekali. Tapi setelah Glorio menunjukkan pistolnya, iblis itu ketakutan dan akan memberikan harga diskon pada mereka. Sebelum masuk kamar, Goku sangat begitu kelaparan hingga akhirnya mereka ke kedai lebih dulu. Saat mereka di dalam, semua mata para iblis nampak melihat mereka dengan penuh ketajaman. Tapi kalau Goku dan yang lainnya mah santai aja bukan? Yang penting makan dulu. Urusan bertarung mah gampang. Kemudian seorang makhluk hijau datang dan mengetahui kalau Goku bukanlah dari dunia iblis karena telinganya yang bulat. Semua iblis mulai terpancing dan mendatangi mereka. Ketika semua iblis semakin menyudutkan mereka, Glorio segera menghajar mereka dengan sangat mudah. Hal ini sontak membuat Shin terkejut. Glorio ternyata pandai dalam berkelahi. Selain itu, Goku juga mendapatkan sedikit pemanasan di mana dia bisa menghajar mereka sambil makan enak. Setelah kenyang makan, Goku mendapatkan staminanya kembali dan siap buat melawan semua iblis yang ada di sini. Ini adalah pertarungan perdana Goku setelah menjadi kecil. Dengan gampangnya dia mengalahkan mereka. Tapi Goku dibuat bingung, makhluk pink gak bisa mengangkat senjatanya sendiri. Loh, mau ngelawak kah om? Jadi Goku langsung menghajar makhluk itu dengan sangat keras. Sekarang Goku mulai terbiasa dengan udara di sini, jadi bisa menghajar semua iblis itu sambil santai. Setelah semua iblis Goku kalahkan, Goku malah menjadi lapar lagi. Jadi Glorio terpaksa mentraktir Goku malam ini. Semua iblis tadi langsung kabur melihat kekuatan Goku yang kayak Superman ini. Mereka sangat ingin membalas dendam.
Keesokan paginya, Glorio datang untuk mengajak mereka pergi lagi. Namun, alangkah terkejutnya mereka, pesawat Glorio hilang, ada yang maling. Rupanya, yang maling adalah para iblis sebelumnya yang gak terima dikalahkan oleh Goku. Untuk Goku yang masih ngantuk saja, sontak baru sadar kalau pesawat mereka sudah tidak ada. Lalu, apakah mereka bisa menemukan pesawat yang dicuri para iblis kroco? Kita akan segera tahu Sabtu depan ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.